Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila shiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati para abu, para abi, para tengku, wabil khusus Abi Zahrul, mungkin masih di perjalanan, Bapak Bupati Aceh Utara, saya hormati jajaran pengurus DKM Masjid Jami Lanjang Garang, yang juga saya hormati para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang hadir menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah yang saya banggakan dan saya cintai. Pertemuan pagi kali ini adalah dalam rangka merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dengan membawa tema meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuan kita merayakan Maulid? Tujuan kita merayakan Maulid ini pertama mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua untuk meningkatkan cinta. Mengapa Rasulullah diagungkan? Rasulullah diagungkan karena memang makhluk paling agung. Kita ini akan mengagungkan beliau apabila kita tahu keagungannya. Kalau tidak tahu, ya gimana mengagungkan? Kalau tidak tahu keagungannya. Kemudian kalau sudah tahu keagungannya, maka kita akan semakin cinta kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ini wajib diagungkan. Kemudian Rasulullah juga wajib dicintai. Dan cinta kepada Rasulullah harus nomor satu. Gak boleh dimadu. Misalnya cintanya sama dengan orang lain gak boleh. Kalau cinta kepada yang lain misalnya sama istri, dimadu gak apa-apa. Tapi cinta pada Rasulullah gak boleh. Harus nomor satu. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kamu tidak beriman sehingga aku lebih kamu cintai daripada orang tua kamu, daripada anak kamu, dan daripada seluruh manusia. Artinya apa? Cinta kepada Rasulullah harus melebihi cinta kepada orang tua, melebihi cinta kepada anak dan orang yang lain. Mengapa di sini orang tua disebutkan? Orang tua ini cinta pertama manusia. Gak ada orang tidak cinta pada orang tuanya. Karena cinta pada orang tua, cinta pertama juga fitrah manusia. Cinta kepada orang tua tidak bisa ditukar. Walaupun orang tuanya sudah sangat tua, tidak ditukar dengan orang lain, tidak mau. Kawannya bilang, kamu pindah aja, panggil ayah sama bapak saya. Mengapa? Bapak saya masih ganteng misalnya. Gak mau. Mengapa? Karena ini urusan cinta, bukan urusan ganteng. Yang kedua, cinta pada anak. Cinta pada anak ini disebutkan kedua. Mengapa? Cinta pada anak, cinta tanpa seleksi. Suami istri ketika istrinya hamil pasti menginginkan anaknya lahir sangat ganteng atau sangat cantik. Orang yang senang ke majelis pengajian, begitu istrinya hamil
datang ke pasar beli foto-foto Abu dan foto-foto Habib yang ganteng-ganteng, lalu ditaruh di dinding di rumah, bilang sama istrinya, kamu diam-diam lihat ya fotonya Abu dan Habib. Mengapa? Anak kita nanti biar ganteng seperti beliau. Dikiranya anak itu hasil fotokopi. Itu kalau yang agamis ya. Kalau yang gak agamis di Jawa dulu biasanya. Begitu istrinya hamil, datang ke pasar beli foto-foto artis, ditaruh di dinding, suruh lihat biar seperti artis. Ingin ganteng sekali. Ternyata setelah lahir biasa-biasa, jauh dari harapan. Maka bagaimana? Tetap jatuh cinta, namanya anak. Dan gak bisa ditukar dengan anaknya orang yang mungkin lebih ganteng. Dari cintanya orang tua pada anak, bangun tidur anaknya dicium. Kalau orang lain gak dicium. Orang ini cinta pada anak. Orang Lok Sumawi pergi ke Medan, anaknya ditinggal. Jumpa anaknya orang, ingat anak sendiri. Karena tingginya cinta pada anak. Tapi kalau cinta pada selain anak, misalnya pada istri, pergi ke Banda, lihat perempuan cantik, kira-kira ingat apa enggak sama istrinya? Lupa ya. Nah, ini cinta kepada Rasulullah harus melebihi cinta kepada siapapun. Nah, karena cinta kepada Rasulullah ini harus melebihi kepada siapapun, maka bagaimana? Rasulullah SAW oleh Allah dibentuk memang sempurna dalam hal apa saja, lebih sempurna daripada siapapun. Apa saja yang ada pada diri Rasulullah SAW selalu yang terbaik. Dan apa saja yang berhubungan dengan beliau selalu diberikan yang terbaik. Mengapa? Agar tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak mencintai beliau. Karenanya dikatakan ya, karena Rasulullah SAW ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik, atau akmalan nas, manusia yang paling sempurna. Sempurna apanya? Rasulullah itu kesempurnaannya baik dari segi fisik dan penampilan maupun dari segi mental dan budi pekerti. Dari segi budi pekerti, akhlak, Rasulullah itu akhlaknya paling tinggi. Kalau kita punya guru, punya pemimpin, akhlaknya baik sekali, orang-orang senang pada beliau, orang-orang segan pada beliau. Dibandingkan akhlaknya Rasulullah tidak ada apa-apa. Memang akhlak paling tinggi. Dan Rasulullah ini tidak hanya dibentuk akhlaknya paling sempurna, tetapi fisik dan penampilan. Apa fisik? Ini para nabi ya. Para nabi memang semuanya manusia paling sempurna fisik dan penampilan. Contoh kesempurnaan fisik para nabi. Contohnya apa? Contohnya kekuatan. Para nabi ini kekuatan fisiknya 40 kali orang biasa. Gak ada seorang nabi itu loyo, datang ke perkumpulan sebentar dapat 15 menit lalu ngantuk-ngantuk, gak ada. Para nabi ini fisiknya kuat-kuat, 40 kali orang biasa. Itu dari segi kekuatan. Kemudian kesempurnaan lain dari segi fisik. Para nabi ini semuanya ganteng-ganteng, tampan. Gak ada yang kalah ganteng dengan orang biasa. Karena para nabi ini memang akmalan nas, ajmalan nas, manusia yang paling ganteng. Mengapa para nabi manusia paling ganteng? Kalau kalah ganteng nanti kalah saingan dengan umatnya. Nabi gak boleh kalah saingan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanas saud. Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali seseorang yang tampan wajahnya, merdu suaranya. Para nabi ini ganteng-ganteng, suaranya merdu-merdu. Wa kana nabiyyukum ahsanahum wajahan wa ahsanahum sautan. Dan nabi yang diutus pada kalian adalah nabi yang paling tampan wajahnya, paling merdu suaranya. Jadi memang oleh Allah dibuat paling ganteng, paling merdu. Mengapa? Agar tidak ada alasan orang tidak mencintai beliau. Apa alasannya? Tidak jatuh cinta, sudah paling ganteng begitu. Dan bukan hanya seperti itu bentuk para nabi itu. Bagaimana? Nabi kita ini diantara namanya yang populer adalah nama Muhammad.
Dan Nabi kita ini namanya banyak. Sebagian ulama mengatakan nama beliau ada 200. Ada yang mengatakan ada 400. Ada yang mengatakan ada 500 dan seterusnya. Mengapa banyak namanya? Orang itu semakin sempurna, semakin tinggi derajatnya, semakin banyak nama yang disematkan. Banyak nama. Dan nama bagi Rasulullah itu beda dengan nama bagi manusia biasa. Bedanya apa? Kalau nama bagi manusia biasa macam kita hanya sebuah nama tanpa makna. Tapi nama bagi seorang nabi adalah sifat kepribadian beliau. Memang sifat kesempurnaannya. Contoh, nabi kita ini namanya Muhammad. Muhammad artinya orang yang banyak dipuji. Memang betul nabi kita ini manusia paling banyak dipuji. Orang itu kalau banyak dipuji orang biasanya selalu menjadi buah bibir, selalu disebutkan. Coba pikir, dalam waktu 24 jam siapa orang yang paling banyak disebutkan orang di dunia? Nabi Muhammad. Azan sebut beliau, sholat sebut beliau, doa sebut beliau, apalagi maulid, beliau yang dipuji-puji. Dan ini maulid ini gak bisa dibendung. Mengapa? Rasulullah itu namanya Muhammad, banyak dipuji. Kalau dibendung malah orang tambah marah. Dulu orang melakukan maulid, merayakan maulid biasanya bulan Rabiul Awal. Orang-orang Wahabi marah-marah, maulid bid'ah, maulid haram, tak ada dalil. Orang Aceh marah. Gimana? Orang Aceh bikin maulid 5 bulan, mulai bulan Rabiul Awal sampai bulan Rajab. Lalu orang Wahabi bilang lagi, maulid ini asalnya dari Syiah katanya. Padahal bukan, maulid ini tidak ada dalil. Ada orang bangsa kita ya, orang Banjar di Kalimantan Selatan, ketularan orang Aceh, merayakan maulid setiap tahun selama 11 bulan. Mulai bulan Syawal sampai bulan Sya'ban, libur bulan Ramadan. Maulid terus. Mengapa? Gak bisa dibandung. Rasulullah ini namanya Muhammad, orang selalu dipuji. Dan Rasulullah ini terpuji bukan karena dipuji, tetapi bagaimana kepribadiannya, sosoknya memang selalu terpuji. Sejak kapan? Sebelum lahir terpuji, di dalam kandungan terpuji, ketika masih kecil terpuji, setelah dewasa, setelah remaja terpuji, menjadi dewasa terpuji, sebagai suami terpuji, sebagai pedagang, setelah menjadi nabi, setelah wafat pun terpuji. Karenanya orang gak bisa merendahkan Rasulullah SAW. Kalau ada orang merendahkan Rasulullah, ketahuan kalau dia itu bodoh, gak tahu kepribadian Rasulullah SAW. Dulu ada, kira-kira 3 tahun yang lalu, orang bodoh diundang ceramah maulid. Karena suka ngelawak diundang ceramah maulid. Ceramah maulid ini mestinya kan mengagungkan Rasulullah. Ternyata dia merendahkan Rasulullah. Ketahuan kalau dia gak tahu. Apa kata dia? Rasulullah itu masa kecil biasa-biasa. Coba dia tinggal di Nusantara, mungkin ikut kawan-kawannya mencuri jambu. Wah, gak betul itu. Rasulullah sejak masih kecil sudah terpuji. Gak sama dengan bayi biasa. Kata Siti Halimah As-Sa'diyah, riwayat masa kecil Rasulullah ini banyak dikorek, diketahui dari Siti Halimah, bukan dari ibunya. Karena ibunya Siti Aminah wafat ketika Rasulullah usia 6 tahun. Siti Halimah ini wafat sampai mengikuti Rasulullah SAW diutus. Mungkin lebih dulu Rasulullah wafat. Pada waktu Rasulullah berkumpul dengan para sahabat di Ji'ranah setelah peperangan Hunain, tiba-tiba seorang wanita sangat tua datang menghampiri beliau, lalu selendangnya dilepas, dihamparkan. Wanita itu duduk di depannya. Orang-orang tanya, siapa perempuan itu? Ibunya yang menyusui, Ibu Halimah. Kata Ibu Halimah, yang menyusui Ibu Halimah. Ketika Ibu Halimah pertama kali mengambil Rasulullah, Rasulullah dikasih susu yang sebelah kanan, yang kiri untuk anaknya sendiri. Karena pertama kali Rasulullah dikasih susu yang sebelah kanan, maka setelah itu apabila Rasulullah dikasih susu yang sebelah kiri gak pernah mau. Mengapa? Karena itu bukan haknya. Artinya apa? Rasulullah sejak masih kecil sudah menjaga haknya orang lain.
Mengapa? Karena beliau namanya Muhammad, orang yang selalu terpuji. Beda dengan anak kita. Anak kita ini punya sesuatu, lalu temannya atau tetangganya, saudaranya punya benda yang lebih bagus, kadang mau diambil walaupun dikasih nama Muhammad. Mengapa? Ya beda. Jadi gak sama dengan orang lain. Ada lagi orang bilang tentang masa kecil Rasulullah, dia gak ngerti. Apa kata dia? Kata dia, Rasulullah itu masa kecilnya biasa-biasa, hidupnya tidak terurus. Karena tak terurus, wajahnya ingusan, kotor. Gak betul itu. Rasulullah itu sejak kecil sudah bersih. Kata orang-orang yang mengasuh beliau, Rasulullah pada waktu kecil apabila bangun tidur, wajahnya bersih seperti tidak bangun tidur. Kemudian rambutnya tersisir rapi. Mengapa? Karena beliau namanya Muhammad. Bangun tidur pun tetap Muhammad, selalu terpuji. Beda dengan manusia biasa. Kalau kita ini bangun tidur pasti kelihatan jelek. Sebenarnya agak perlu bangun tidur, ngantuk aja sudah mulai agak jelek. Makanya kalau berkumpul dengan orang-orang, jaga jangan sampai ngantuk. Mengapa? Kalau ngantuk nanti kelihatan jelek. Memang beda. Ini Rasulullah SAW. Memang dibentuk beda, tidak sama dengan yang lain. Karenanya kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diwajibkan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar ada bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Rasulullah itu menjadi suri tauladan sejak ketika masih kecil, lalu remaja, lalu dewasa, lalu menjadi nabi. Jadi bukan hanya ketika menjadi nabi. Karena Rasulullah ini memang wajib menjadi suri tauladan. Sudah barang tentu, sudah pasti sirah beliau, sejarah perjalanan hidup beliau itu dimaklumi, diketahui oleh umat Islam. Mengapa? Ya gak mungkin lah kita wajib meneladani beliau sementara kehidupannya misterius. Gak mungkin. Karenanya Rasulullah itu kehidupannya jelas, gak sama dengan kehidupan orang lain. Dan orang yang data kehidupannya paling jelas di seluruh dunia adalah Rasulullah. Jelas semua. Karena Rasulullah ini manusia paling mulia, manusia paling agung dan wajib dicintai. Maka bagaimana? Apapun yang berkaitan dengan Rasulullah SAW selalu diberikan yang terbaik. Gak ada yang kurang baik. Contohnya apa? Rasulullah itu lahir dari bangsa Arab, dari keluarga Bani Hashim, dari suku Quraisy. Ini semuanya pilihan dari Allah, dipilih oleh Allah. Ini ada orang liberal yang mengikuti kelompok Islam Nusantara, disingkat menjadi INUS, atau aliran Nusantara, disingkat. Apa kata kelompok-kelompok ini? Kata dia, Islam Nusantara itu Islam yang baik, Islam Arab tak baik. Loh, Rasulullah lahir di Arab, akhlaknya paling baik. Itu kebetulan katanya lahir di Arab. Mungkin mestinya lahir di Nusantara. Gak betul itu. Rasulullah itu lahir di Arab, berarti bangsa Arab itu bangsa pilihan. Dipilih menjadi bangsa yang melahirkan Rasulullah. Rasulullah lahir di Arab itu bukan kebetulan. Rasulullah lahir di Arab itu bukan keliru, tetapi itu rencana dan pilihan Allah. Mengapa lahir di Arab? Ya orang Arab itu terbaik dibandingkan yang lain. Karenanya dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha astafa Kinanata min Bani Ismail. Sesungguhnya Allah memilih suku Kinanah dari keturunan Nabi Ismail. Jadi setelah Nabi Ismail, anak cucunya ramai, bersuku-suku. Yang dipilih oleh Allah keluarga suku Kinanah. Dipilih bagaimana? Orang suku Kinanah ini orang-orangnya berintegritas, orang-orangnya disegani, berwibawa, melebihi suku Arab yang lain. Dipilih memang.
Setelah suku Kinanah ini anak cucunya ramai, bersuku-suku. Wastofa min Kinanata Quraisyan. Allah pilih suku Quraisy dari sekian banyak suku-suku Kinanah. Mengapa suku Quraisy? Suku Quraisy ini suku orang-orangnya berintegritas. Orang-orangnya disegani, berwibawa, melebihi suku-suku yang lain. Karenanya mereka pilihan. Di dalam Al-Quran turun surat menyanjung orang Quraisy, yaitu surat Quraisy, li'ilafi Quraisy. Itu mengapa ada surat Quraisy? Itu sebagai peringatan perhatian Allah pada Quraisy. Bangsa Nusantara, surat Nusantara gak ada di dalam Al-Quran, gak ada. Tapi yang ada surat Quraisy. Mengapa turun surat Quraisy? Ajakan kepada Quraisy untuk beriman. Li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang Quraisy. Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif, yaitu kebiasaan mereka melakukan perjalanan pada dua musim kemarau dan hujan. Musim satunya mereka ke Palestina, musim satunya ke Yaman. Falya'budu rabb hadzal bait, hai Quraisy, sembahlah Tuhan Baitullah ini, yaitu Allah. Mengapa orang Quraisy diperintahkan menyembah Allah? Allazi at'amahum min ju', Allah memberi makan mereka dari rasa lapar. Ketika suku-suku Arab yang lain dilanda kelaparan, suku Quraisy oleh Allah dijaga tidak kelaparan. Mengapa? Orang lapar itu bahaya, bisa bertindak perbuatan yang tercela. Karenanya orang Quraisy menjaga diri, gak pernah lapar. Wa amanahum min khauf, diingatkan kepada Quraisy, Allah memberi rasa aman Quraisy dari ketakutan. Ketika suku-suku Arab yang lain takut diserang suku yang lain. Di Arab itu ketika satu suku kelaparan, kadang nyerbu suku tetangganya. Harta berdanya diambil, orangnya dibunuh. Suku Quraisy aman saudara, gak pernah diserbu, segan. Ketika suku-suku yang lain, orang Arab yang lain melakukan perjalanan, malam hari dicegat oleh rampok, oleh begal. Tapi orang Quraisy aman. Orang Quraisy ini bepergian ke Palestina, ke Yaman, berdagang atau berjalan biasa-biasa, ketemu rampok, ditanya, siapa nih? Serahkan. Kami dari suku Quraisy, dari Mekah. Perampoknya, begalnya gak berani. Mengapa? Segan. Makanya dikatakan wa amanahum min khauf. Karena itu kata para ulama, orang yang mau bepergian agar aman sebelum berangkat baca surat Quraisy. Mengapa orang Quraisy aman? Kalau sampai di suatu daerah khawatir karena di situ tidak aman, baca surat Quraisy, aman. Nggak ada surat Nusantara. Nah, setelah Quraisy ini ramai, banyak penduduknya. Wastofa min Quraisyin Bani Hashim. Allah memilih Bani Hashim dari suku Quraisy. Dipilih bagaimana? Paling berintegritas, berwibawa. Karenanya ketika Abrahah datang ke kota Mekah akan menghancurkan Ka'bah, yang dijumpai siapa? Abdul Muttalib bin Hashim, putranya Hashim. Mengapa? Tokoh nomor satu paling berwibawa dan disegani. Ini Bani Hashim. Kemudian wastofani min Bani Hashim, Allah memilih aku lahir dari keluarga Bani Hashim. Fa ana khiyarun min khiyar, aku ini yang terbaik dari sekian banyak golongan terbaik. Aku ini pilihan dari sekian banyak golongan terpilih. Artinya apa? Rasulullah lahir di Arab itu pilihan Allah, bukan keliru. Jadi Islam Nusantara gak betul itu. Itu tidak sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya peringatan Maulid ini penting saudara. Mengapa penting? Agar generasi anak-anak kita mengenal, mengetahui keagungan Rasulullah. Islam Nusantara ini sampai bilang, apa kata dia? Orang Arab itu kadrun. Apa kadrun? Kadal gurun. Gak betul itu. Mengapa? Kadal itu gak pakai baju. Betul? Ada kadal pakai baju? Gak ada. Orang Arab ini sejak masa-masa jahiliyah pakai baju, pakai gamis. Untuk orang Arab yang fanatik pada baju, kesombongannya ditampilkan melalui baju. Bajunya menjuntai di bawah mata kaki. Karenanya Rasulullah begitu diutus menegur mereka. Man jarra thawabahu khuyala dakhalan nar. Siapa yang menjuntaikan pakaiannya, itu laki-laki maksudnya, di bawah mata kaki karena sombong, masuk neraka. Karena orang Arab begitu.
Karena sombong. Jadi maksudnya karena sombong. Ini hadis ini orang Wahabi salah paham. Akhirnya apa? Kalau baju di bawah mata kaki haram. Itu yang haram orang jahiliyah dulu, karena kesombongannya ditampilkan seperti itu. Kalau orang umat Islam sudah gak ada. Sekarang ini gak ada kesombongan karena sarung di bawah mata kaki. Mengapa? Orang gak peduli. Apalagi sarungnya Wadimur, harganya 60.000. Tambah gak peduli. Orang itu baru sombong kalau setiap ke masjid selalu bawa alpat. Itu sombong namanya. Karena yang dibawa lebih bagus dari yang lain. Nah, artinya apa? Orang Arab itu pakai baju. Yang nggak pakai baju itu bangsa Nusantara. Bangsa kita ini dulu bajunya minim. Kok minim? Kalau laki-laki yang ditutup cuma alat yang depan, pakai koteka. Dibuatkan koteka yang besar naik ke atas. Mengapa dibuat koteka yang besar? Agar dikira punya dia besar, padahal kecil itu. Itu pakaian bangsa kita yang gak pakai baju. Yang perempuan yang ditutup di bawah pusar, depan belakang. Nah, kalau bangsa Arab ini rapi, orang Eropa juga mereka itu jorok dulu, jorok gak bersih. Karenanya Islam lahir di kota Makkah, Rasulullah juga lahir di Mekah, lahir dari bangsa Arab. Artinya apa? Apapun yang berkaitan dengan Rasulullah selalu diberikan yang terbaik. Rasulullah ayahnya bernama Abdullah. Abdullah ini saudaranya ada 10. Semuanya ganteng-ganteng. Dan Abdullah ini paling ganteng, paling pendiam. Karena paling ganteng, paling pendiam, diam-diam Abdullah ini menjadi impian gadis-gadis kota Mekah. Karenanya begitu Abdullah menikah dengan Siti Aminah, kabarnya tersiar di kota Mekah. Di Mekah itu heboh, saudara. Diriwayatkan dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah karya Asyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Ketika pernikahan Abdullah tersiar di kota Mekah, di Mekah heboh. Mengapa? Ada sekitar 30 gadis kota Mekah meninggal dunia karena patah hati. Mengapa? Karena orangnya karena Rasulullah ini semuanya pilihan. Maka para ulama kita berpendapat kedua orang tua Rasulullah masuk surga. Mengapa masuk surga? Pertama, kedua orang tua Rasulullah itu termasuk ahlul fatrah. Apa ahlul fatrah itu? Orang-orang yang jauh dari kenabian sebelumnya. Informasi kenabian sebelumnya sudah hilang dan tidak mengikuti masa kenabian berikutnya. Di dalam Al-Quran ditetapkan mereka tidak diazab oleh Allah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasulah. Kami tidak menurunkan azab, tidak menyiksa sehingga mengutus seorang rasul. Kedua orang tua Rasulullah termasuk ahlul fatrah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua Rasulullah itu beriman. Ada riwayat di dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah bagaimana ucapan Siti Aminah yang menunjukkan keimanannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada riwayat diriwayatkan oleh Musyahin dalam An-Nasikh wal Mansukh. Walaupun dhaif tapi digunakan oleh para ulama. Apa riwayatnya? Kedua orang tua Rasulullah pernah didoakan oleh Rasulullah hidup lagi. Setelah hidup, lalu keduanya beriman, lalu meninggal lagi. Jadi ada 3. Ini kedua orang tua Rasulullah tidak masuk neraka. Lalu bagaimana? Kata Wahabi gak bisa. Mengapa? Ada hadis riwayat Imam Muslim. Inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu masuk neraka. Kata para ulama, yang dimaksud ayahku itu paman beliau, yaitu Abu Thalib. Mengapa begitu? Orang Arab itu biasa memanggil paman itu dengan sebutan abi. Karenanya Abu Thalib menyebut Rasulullah ibni. Dan ketika Fatimah bintu Asad ya, istrinya Abu Thalib, ibunya Sayyidina Ali, meninggal dunia. Fatimah ini meninggal sampai masuk Islam. Rasulullah SAW mengurus pemakamannya. Rasulullah berdoa, Allahumma inna hadza ummi ba'da ummi. Ya Allah, ini ummi, ibuku setelah ibuku. Artinya panggil ummi pada Fatimah bintu Asad, istrinya Abu Thalib. Karenanya kita ini ya, orang-orang ahlus sunnah wal jamaah panggil guru kita panggilan Abu.
panggil guru kita panggilan abi. Itu ya ada dasarnya. Istrinya guru, istrinya abi kita panggil ummi. Mengapa? Ada dasarnya itu. Ya kadang-kadang sama istrinya sendiri panggil ummi. Itu bukan itu umminya anak-anak namanya. Bukan umminya dia. Nah ini yang perlu saya sampaikan tentang ceramah maulid pada pagi kali ini. Karena kita ini waktunya pagi-pagi tidak panjang. Ini ada sesi tanya jawab 30 menit. Silahkan yang mau bertanya. Yang mau bertanya, waktu saya kembalikan kepada MC memimpin jalannya tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita dengar nasihat-nasihat dan juga tausiah dari Kiai Haji. Kita masuk kepada sesi berikutnya yaitu jamaah bertanya Ustaz menjawab. Untuk mengawali sesi ini saya menerima sebuah SMS dari jamaah ya. Saya bacakan SMS-nya. Kiai yang kami muliakan, akhir-akhir ini kami bingung. Dulu kami berpikir hanya kita yang ahlul sunnah dan melaksanakan maulid, melaksanakan takbir. Saat ini ada kelompok-kelompok yang menyatakan dirinya ahlul sunnah juga, namun dengan lantang membid'ahkan maulid. Padahal yang kita laksanakan diisi dengan ceramah agama tentang Nabi, menyantuni anak yatim, bersalawat, membagikan makanan untuk anak yatim dan fakir miskin. Juga mempererat silaturahmi dan berkumpul dan makan bersama. Ini saya lihat di YouTube. Jazakumullah khairan, terima kasih. Di antara ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah bulan Rabiul Awal merayakan maulid. Kalau ada orang mengaku Ahlus Sunnah tapi tidak mau maulid, itu berarti sunnah abal-abal alias aliran Wahabi. Kalau mereka bilang maulid gak ada dalilnya, minta berapa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa dzakkirhum bi ayyamillah." Ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Lakukan peringatan pada mereka tentang hari-hari Allah. Apa yang dimaksud peringatan hari-hari Allah? Kata para ulama salaf ditafsirkan bi ayyamin ad'amallahu alaihim fiha. Ingatkan mereka dengan hari-hari di mana Allah memberikan kenikmatan pada mereka. Maulid Nabi, perayaan Maulid ini ada kenikmatan besar yang agung bagi kita, yaitu lahirnya Rasulullah. Sekarang ini saudara, kalau gak ada maulid bahaya. Mengapa? Kalau ulama dulu ditanya tentang dalil maulid, sebagian ulama menjawab pakai ayat Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Semuanya kami ceritakan dari kisah-kisah para rasul, yaitu kisah-kisah yang dapat meneguhkan hati kamu. Artinya apa? Kata para ulama, Rasulullah itu di dalam berdakwah menghadapi tantangan, menghadapi gangguan, menghadapi rintangan. Maka di dalam Al-Quran Allah banyak mengisahkan kisah-kisah para rasul, di mana para rasul dulu juga menghadapi rintangan, gangguan, dikejar-kejar akan dibunuh. Tujuannya apa? Hati Rasulullah semakin kuat melanjutkan dakwahnya. Kata para ulama, Rasulullah aja perlu penguatan, apalagi kita. Ini dulu. Kalau sekarang lebih dari itu saudara. Sekarang ini kalau orang itu tidak mengetahui kisah-kisah Rasulullah, bukan perjuangannya tidak kuat, tapi bisa-bisa terpengaruh dengan aliran baru, bisa-bisa keluar dari Islam, bisa-bisa imannya ambruk. Na'udzubillah min dzalik. Karena orang-orang di luar Ahlus Sunnah ketika bulan Maulid, orang-orang mengagungkan Rasulullah. Ini ada orang-orang yang merendahkan Rasulullah SAW. Ini kemarin ya, bulan Maulid, ada orang ngomong apa? Merendahkan Siti Khadijah, merendahkan sahabat Sayyidina Umar, merendahkan Abu Hurairah, merendahkan agama Islam. Ini
Ini namanya apa? Mengajak umat Islam ini keluar dari agama. Na'udzubillah min dzalik. Makanya perlu peringatan Maulid. Ini pertama. Kemudian ini dalil Maulid. Kemudian amalan-amalan yang lain itu ada dalilnya semua. Apakah tahlil, apakah kenduri, zikir bersama, ada dalilnya. Kalau ada orang bilang mana dalilnya? Siapa yang biasanya tanya mana dalilnya? Wahabi. Ya mereka gak tahu memang, makanya selalu tanya mana dalilnya. Kalau kita gak tanya, langsung mengamalkan. Mengapa? Dalil itu urusan abu-abu, urusan guru-guru, dan sudah selesai. Gak perlu dihadap, gak perlu dipersoalkan. Ini masalah dalil. Saya kira itu. Ada lagi? Silakan. Terima kasih Guru yang telah menginformasikan tausiah kepada kita semua. Alhamdulillah Guru sampai di kota Sungai. Ada 1-2 pertanyaan yang masih bertanya-tanya tapi saja. Yang pertama, semua Guru menceritakan tentang mazhab. Bahkan yang dikemukakan kepada kalayak semua 4 mazhab. Pertanyaan saya di antara mazhab itu, mazhab mana yang paling tertua dan mazhab apa yang pertama sekali muncul dulu ke permukaan bumi ini? Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat Aceh mengilhami dengan aliran Ahlussunnah wal Jamaah didasarkan pada mazhab Syafi'i. Sejak kapan aliran Sunnah wal Jamaah itu dikembangkan di Aceh atau di Nusantara? Satu lagi, yang ketiga, kalau kita anggap itu ahli Sunnah wal Jamaah sebagai mazhab atau sebagai aliran, negara mana saja atau di antara mazhab apa ini, negara mana saja di negara Islam mana saja yang paling banyak menggunakan mazhab tersebut? Terima kasih Tuan Guru atas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Pertama, kita ini namanya golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dalam sistem keagamaan mengikuti pola bermadzhab. Kita Ahlus Sunnah ini di dalam fikih mengikuti salah satu mazhab yang 4. Yang tertua namanya mazhab Hanafi, lalu adiknya Maliki, muridnya lagi Syafi'i, yang termuda Hambali. Itu urutannya. Kita ini yang Syafi'i, dan Syafi'i ini paling ramai di dunia. Pengikut Syafi'i paling ramai. Kalau Syafi'i ini Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Kamboja, Thailand ya, sebagian penduduk India di Malabar dan sekitarnya. Kemudian orang-orang Azerbaijan, umat Islam Sunni yang ada di Iran, kemudian sebagian provinsi di Arab Saudi seperti di Ahsa, kemudian orang-orang Syria, sebagian Syria, kemudian orang-orang Yaman. Pokoknya yang paling ramai itu pengikut mazhab Syafi'i. Kalau Hanafi sebagian penduduk India, lalu seluruh penduduk Pakistan, Afghanistan, Turki itu Hanafi. Ini mazhab-mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di dalam akidah kita ini mengikuti mazhabnya Imam Asy'ari Maturidi, kita yang Asy'ari. Kalau tasawuf Ahlus Sunnah mengikuti mazhabnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Thariqahnya bermacam-macam. Kalau di Aceh yang banyak Naqsyabandiyah Khalidiyah. Itu kalau di Aceh. Kalau di Jawa ada juga Naqsyabandiyah Khalidiyah. Tapi ada juga Naqsyabandiyah Muzhariyah. Kalau saya sendiri dari guru-guru ikut Syadziliyah. Jadi beda-beda thariqahnya. Walhasil semuanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu mengapa kita bermazhab? Mengapa bermazhab? Kita ini di dalam beragama tidak boleh memahami sendiri ajaran agama. Tapi bagaimana? Dalam memahami ajaran agama harus punya guru. Gurunya punya guru. Gurunya punya guru bersambung sampai kepada Rasulullah. Itu guru. Dan hubungan murid dan guru ini dijaga melalui sistem bermazhab. Bermazhab itu guru.
Mengapa harus punya guru? Itu kewajiban dalam Al-Quran. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir. Ahli zikir itu bukan ahli wirid maksudnya, orang yang suka wiritan, bukan. Karena orang suka wiritan kadang nggak ngerti apa-apa. Ahli zikir itu maksudnya ahli kitab suci. Karena Al-Quran disebut zikir. Inna nahnu nazzalna az-zikra in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, ahli zikir itu maksudnya para ulama. Karenanya di belakang ada kalimat la ta'lamun. Jadi dalam hukum agama kita gak boleh memikirkan sendiri, tetapi wajib bertanya kepada para ulama. Dan di dalam memahami Al-Quran dan hadis gak boleh dipahami sendiri, harus punya guru. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man fassaral Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pikirannya sendiri tanpa guru, maka bersiap-siaplah menempati tempat tinggalnya di neraka. Jadi orang yang menafsirkan Quran dengan pendapatnya sendiri diancam masuk neraka. Mengapa? Karena dia gak punya guru. Nah, guru ini, hubungan guru dengan murid dijaga di dalam sistem bermadhab. Nah, bangsa Indonesia, ya, bangsa Nusantara ini sejak awal disebarkan, Islam disebarkan, yaitu Islam mazhab Syafi'i. Mengapa? Ya karena para raja di Aceh Utara, Raja Pasai itu, Samudra Pasai apa Laut Pasai di sini? Samudra ya. Padahal bukan samudra itulah waktu itu. Samudra kan Laut Selatan mestinya. Tapi tidak apa-apalah, cuma nama. Nah, Samudra Pasai itu mazhab Syafi'i. Kemudian para ulama di Jawa. Ulama Jawa itu banyak keturunan Aceh. Karena guru-guru kami, leluhur kami, seperti Wali Songo ya, Maulana Malik Ibrahim, itu orang Aceh, didatangkan oleh Majapahit untuk mengajar di Jawa Timur. Lalu Sunan Gunung Jati, Maulana Syarif Hidayatullah di Cirebon, itu orang Aceh, pulang belajar dari Mekah, kapalnya mau singgah di Aceh, lagi perang dengan Portugis. Akhirnya kapalnya berlayar terus ke Jawa, lalu berhenti di Cirebon, menjadi penyebar Islam di Cirebon. Sunan Giri itu juga keturunan Aceh. Dan mereka semuanya mazhabnya Imam Syafi'i. Karenanya di Indonesia ini memang semuanya bermazhab Syafi'i. Lalu kemudian kira-kira 200 tahun yang lalu Wahabi masuk. Wahabi ini pertama kali masuknya di Minangkabau ya, Padang, tetangganya Aceh. Lalu kemudian Syiah masuk. Kalau Syiah masuk di Surabaya, sama di Jakarta, jauh dari Aceh. Tapi kita bagaimana? Gak boleh, kata para ulama, karena bangsa Indonesia ini dari dulu memang mazhabnya Syafi'i, maka menyebarkan mazhab lain itu tidak boleh. Mengapa? Menimbulkan perpecahan. Menimbulkan perpecahan, fitnah itu tidak boleh. Karenanya kita ini harus kokoh, konsisten dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan paling konsisten dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu penduduk Aceh. Mudah-mudahan provinsi-provinsi yang lain nanti sama dengan Aceh, maulidnya 5 bulan. Amin Allahumma amin. Kalau di Jawa sudah habis maulid ini, di Aceh ini sampai bulan Rajab nanti maulid. Ya gak apa-apalah, gak apa-apa, itu bagus itu. Daripada orang merendahkan Rasulullah SAW, kita mengagungkan Rasulullah. Itu mazhab Syafi'i ya. Kita ini memang bermazhab Syafi'i. Dan mazhab Syafi'i ini ya yang paling banyak di dunia. Mazhab Syafi'i ini lahir di kota Mekah dan Madinah. Maliki lahir di Mekah Madinah. Karenanya Mekah Madinah itu dari dulu baca kunut. Mengapa? Imam Syafi'i mazhabnya lahir di sana. Kalau Hanafi, Hambali lahir di Irak. Dan di Irak itu dulu gak baca kunut. Kalau Mekah Madinah baca kunut. Sekarang diganti Wahabi, akhirnya geser, nggak baca kunut, nggak zikir, nggak macam-macam. Kalau ikut yang dulu ya seperti di Indonesia. Makanya Aceh disebut dengan Serambi Makkah, karena amalan di Aceh mirip dengan amalan di Mekah Madinah. Mengapa? Sama-sama mazhab Syafi'i. Sekarang karena Saudi ini mazhabnya Wahabi, maka Aceh Serambi gak ada lagi Serambi mana itu. Gak jelas sekarang ini.
Ini namanya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada lagi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada canggung saya karena jumpa sama idola saya. Sedikit guys, biasanya orang-orang yang anti maulid itu yang suka membid'ahkan agak licik dan picik begitu guys. Meskipun kita berikan beberapa dalil, tapi mereka tetap minta dalil. Sementara bagi kami ini yang tidak terlalu banyak dalil, meskipun menguasai satu atau dua, kadang-kadang kalau kita ajak dulu baru ini menolak juga kayak. Tetapi mereka tetap masuk mendakwahkan dengan cara-cara mereka, tetap membid'ahkan dengan cara-cara mereka. Itu bagaimana kita menyikapi seperti itu ya? Apakah kita, kalau kita tentang nanti, gimana kita menyikapi hal seperti itu ya? Terima kasih. Orang-orang Wahabi yang anti maulid, bagaimana caranya kita menyikapi? Caranya secara ilmiah. Kalau ada orang di luar Ahlus Sunnah melontarkan syubhat-syubhat, maka perlu para tengku, para abi merespon. Mengapa? Biasanya kalau sudah direspon, mereka agak melontarkan lagi. Mereka takut. Atau kalau perlu datangi di majelisnya. Nanti mereka nggak berani ceramah lagi. Di mana-mana seperti itu. Di Jawa Timur ya, ada daerah namanya Badas di Pari. Orang Wahabi bangun masjid megah. Akhirnya apa? Ustadznya ceramah di situ rutin, Wahabi. Akhirnya kawan-kawan Ahlus Sunnah wal Jamaah rutin di situ, rutin. Akhirnya takut ceramah karena takut masjidnya diserahkan. Hanya sekarang masjidnya tempati hadroh, tempati apa gitu, tempati maulid sekarang. Mereka pergi. Kalau didatangi mereka pergi. Ya caranya ya didatangi aja sudah. Datangi ajak dialog, ajak ngopi atau ajak apa. Di sini kan banyak warung kopi itu. Di Indonesia ini yang paling banyak warung kopi itu di Aceh, lengkap dengan mie-nya. Cuma di Aceh gak ada mie Aceh, yang ada di Medan. Itu insya Allah kalau diajak begitu ya selesai mereka. Ya kalau mereka disampaikan dalil gak ikut, ya memang begitu. Mengapa gak ikut? Mereka dibayar. Ustadz Wahabi itu katanya gajinya $1.500 tiap bulan. Orang-orang Wahabi saya ngomong begini dibilang fitnah. Oh bilang fitnah gimana? Wong kamu banyak uangnya memang. Kerjanya agak jelas. Dari mana itu? Masa punya tuyul? Kan enggak kan? Dan itu ada kawan dulu di Bogor bilang pada saya, Kiai tahu berapa gajinya Ustadz Wahabi? Saya gak tahu. Saya tahu Kiai. Berapa? Satu bulan $1.500. $1.500 itu berapa? Kalau di cross dengan rupiah, itu sekitar 22 ya, 22 juta. Coba di Lok Sumawe, kerja apa yang gajinya 22 juta sebulan? Ada? Kalau ada saya mau daftar itu. Nah, itu mereka. Lah kamu kok tahu? Saya mantan Kiai. Saya ini mantan Ustadz Wahabi, dapat segitu dulu. Lama-lama keluar. Lah kenapa keluar? Wong saya ya tidak begitu Wahabi katanya. Saya cuma cari uang waktu itu. Jadi bingung kawin, bingung cari uang ya ikut mereka. Gajinya besar itu. Karenanya mereka dikasih dalil gak mau. Mengapa? Mereka cari dolar. Mereka ini mantap pada dolar, bukan pada dalil. Tapi kalau syubhat mereka direspon, biasanya mereka gak bicara lagi. Ini tokoh-tokoh Wahabi yang keluar-keluar gini-gini. Akhirnya kita respon melalui tulisan, melalui video. Kita perhatikan setelah itu ya diem. Mengapa? Ya mungkin malu juga sama jamaahnya atau sama orang lain. Ya, jadi harus direspon, jangan diam. Wahabi ngomong. Kalau perlu disampaikan, akhi, antum bilang begini bid'ah, ini dalilnya. Antum mana dalilnya bid'ah? Insya Allah kalau begitu nanti mereka minggir gitu. Jadi dihadapi aja. Siapa tahu nanti mendapatkan hidayah dari Allah. Dan banyak sebenarnya orang-orang Wahabi yang kembali ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Saya ini di Riau, di Pekanbaru merintis pondok. Itu yang buat, yang bangun mantan Wahabi. Dulu asalnya Wahabi, jadi donatur Wahabi. Akhirnya sering mendengarkan ceramah kita, kembali ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Malah sekarang diajak bangun pondok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak begitu. Pertanyaan terakhir, ada lagi? Oh, ibu-ibu ada yang tanya? Ya, ibu-ibu barangkali ada yang bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai dan jamin tiga Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ceramah Pak Kiai, yaitu untuk menumbuhkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya ingin tanya Pak Ustaz, seperti Pak katakan, ini boleh mencintai diri kita, anak kita, istri, melebihi mesti nomor pertama cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini ya menghidupkan sunnah Nabi, kadang-kadang nafsu tidak mau memelihara jenggot, kadang-kadang malu memakai sorban, kadang-kadang malu memakai jubah, kadang-kadang malu, dan seluruh kehidupan kita kadang-kadang sulit mengikuti tertib yang dicontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, makan, minum dan sebagainya. Yang saya ingin tanya, kalau kita mengedepankan nafsu kita, keinginan kita daripada cinta Rasul, apakah rusak iman, merusak Islam? Demikian Ustaz. Terima kasih ya. Ustaz, ada kiai, ada satu lagi dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dimuliakan, kami baru-baru ini mendengar melalui YouTube seorang profesor yang mengatakan, mana Tuhan, tunjukkan dalilnya. Mana Tuhan, tunjukkan dalilnya. Itu yang kami minta penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Makasih ya. Yang pertama, bolehkah kita mencintai diri kita, anak kita melebihi Rasulullah? Boleh, tetapi berarti imannya tidak sempurna. Kesempurnaan iman, Rasulullah harus lebih dicintai daripada yang lain. Kemudian yang kedua, bolehkah meninggalkan sunnah? Itu dikatakan sunnah karena memang boleh ditinggalkan. Coba gak boleh ditinggalkan, maka dikatakan wajib. Dan itu sudah terjadi sejak masa Rasulullah SAW. Kadang para sahabat gak mau dikasih yang sunnah. Ini contoh ya, pada waktu perang Uhud, sahabat Qatadah bin An-Nu'man salah satu matanya kena panah, akhirnya jatuh. Selesai perang, dibawa menghadap Rasulullah. Rasulullah, tolong saya. Apa Qatadah? Ini mata saya lepas Rasulullah, kena senjata musuh. Apa kata Rasulullah? Buang aja itu, kamu masuk surga. Berarti sunnah kan, membuang matanya yang jatuh masuk surga. Ternyata apa kata beliau? Rasulullah, surga itu balasan yang agung, siapapun pasti ingin. Tapi kalau ini gak kembali lagi, saya gak bisa kawin lagi. Saya ini suka kawin Rasulullah, gimana ini katanya. Orang gak mau kalau orang matanya tinggal satu. Oleh Rasulullah dikembalikan. Setelah dikembalikan sampai akhir hayatnya, mata yang dikembalikan Rasulullah lebih tajam penglihatannya daripada yang sebelah. Setelah dikembalikan, apa kata Qatadah? Rasulullah minta lagi.
Apa? Doakan masuk surga. Memang begitu, makanya Rasulullah dikatakan rahmatan. Ya sering seperti itu memang. Itu sunnah. Artinya meninggalkan sunnah ketika itu ada hajat oleh Rasulullah gak diapakan itu. Yang penting yang wajib dilaksanakan. Tapi kalau dikerjakan itu menandakan kesempurnaan iman. Makanya hukum ya ada wajib, ada sunnah. Memang beda orang sekarang dengan orang dulu. Kalau orang dulu yang sunnah-sunnah itu dikerjakan, mengapa? Karena sunnah. Kalau sekarang beda, yang sunnah-sunnah ditinggalkan karena sunnah. Beda memang orang sekarang dengan orang dulu. Alasannya sama, tapi tindakannya beda. Itu yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, ya mudah-mudahan lah kita nanti sempurna meneladani sunnah beliau. Amin Allahumma. Saya juga kadang-kadang pakai imamah, kadang-kadang nggak pakai lah. Biasanya kalau jadi khotib hari raya baru pakai. Kalau biasa-biasa ya jarang-jarang pakai. Paling pakai rida. Saya pakai rida itu dulu gantinya masker. Kalau naik pesawat, naik mobil biar nggak masuk angin. Kalau agak dingin biasanya taruh di muka. Nah, sekarang sudah ada masker, nggak bawa nggak apa-apa itu. Cuma enak bawa rida ini lebih hangat. Yang kedua, katanya ada profesor tanya-tanya, mana Allah, mana dalilnya? Loh, kok tanya dalil wujudnya Allah? Kalau begitu maka harus masuk sekolah ibtidaiyah lah. Dalil wujudnya Allah itu tingkat ibtidaiyah. Allah itu bersifat wujud, mana dalilnya? Banyak apa yang ada di dunia ini menjadi dalil wujudnya Allah. Cuma para ulama biasanya yang disebutkan itu adanya alam. Apa dalil wujudnya Allah? Adanya alam. Kok bisa adanya alam menjadi dalil wujudnya Allah? Iya, karena alam ini perkara baru. Apa buktinya baru? Alam ini selalu berubah. Kita berubah, orang tua kita berubah, semuanya berubah. Sesuatu yang berubah berarti baru. Setiap sesuatu yang baru pasti asalnya tidak ada lalu ada. Setiap sesuatu yang tak ada lalu ada, pasti ada yang menciptakan, dan itu adalah Allah. Ini dalil wujudnya Allah. Ada pertanyaan, apa tidak mungkin yang menciptakan alam itu perkara baru juga? Gak mungkin. Mengapa? Perkara baru tidak mampu menciptakan perkara baru. Berarti yang menciptakan perkara baru ini bukan perkara baru, tetapi Allah yang wajib bersifat qidam. Wujudnya tanpa permulaan. Itu dalil. Ada pertanyaan lagi, apa tidak mungkin alam jadi sendiri? Gak mungkin. Kita ini ada orang tua, gak jadi sendiri. Alam ini jangankan menciptakan dirinya, alam ini pasti gak mampu menciptakan dirinya. Jangankan menciptakan dirinya, menjaga eksistensi dirinya agar tidak berubah gak bisa. Manusia ini puncak kesempurnaan fisiknya usia 33 tahun. Karenanya penduduk surga usianya 33 tahun. Sampian ini nanti turun lagi 33 tahun setelah masuk surga. Orang di dunia setelah 33 tahun dijaga dirinya agar gak berubah gak bisa. Yang namanya kulit sedikit demi sedikit mulai keriput, rambut satu demi satu berwarna perak, gigi satu demi satu mulai patah-patah. Dijaga gak bisa. Kalau ingin gak patah giginya jangan makan. Padahal kita butuh makan, akhirnya patah juga. Artinya apa? Manusia menjaga dirinya agar gak berubah gak bisa, apalagi menciptakan diri. Karenanya butuh pada Allah. Itu namanya dalil wujudnya Allah. Saya kira itu. Jadi kalau ada profesor tanya-tanya dalil wujudnya Allah, berarti sekolah lagi tingkat ibtidai ya. Cabut profesornya itu. Saya kira itu ya cukup. Karena sudah cukup dari saya, kurang lebihnya. Alhamdulillah jemaah sekalian, bagi sudah ceramahnya dan kita mohon perhatian untuk menutup dengan doa. Kita baca doa bersama dengan baca sholawat badar. Salatullah salamullah
hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi sallimil ummah minal afati wa niqmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah wa salli ala nabil barri bila addi wala hasri wal ali sadatil ghurri bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala Taha Rasulillah